Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan mengenai sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang dapat dilihat oleh mata dan membantu kita melihat berbagai benda di sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari, cahaya memiliki beberapa sifat penting yang dapat diamati melalui berbagai contoh sederhana. Berikut adalah sifat-sifat cahaya yang dipelajari di SD. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya selalu bergerak dalam garis lurus, bukan berbelok atau berputar. Yang akan dilakukan di sini adalah melakukan praktik dengan menggunakan 3 karton yang sudah dilubangi di tengah dan senter untuk pembiasaan cahaya. Sama, hidupin. Kita praktek. Ya, salah. Nih tangannya nih, angkat kayak, angkat sedikit lagi kayak. Masukin mau lidah, angkat. Ada ya. Jadi gimana menurut Lea dari kesimpulan praktik ini, Lea? Cahayanya merambat lurus melewati lubang. Pemaparan mengenai cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya bisa memantul ketika mengenai permukaan tertentu, terutama permukaan yang rata dan mengkilap. Contohnya di sini ada cermin. Cermin memantulkan cahaya sehingga kita dapat melihat bayangan diri. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan datar seperti cermin. Ketiga, cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Pembiasan adalah pembelokan arah cahaya ketika melewati dua zat yang berbeda kerapatan, misalnya dari udara ke air. Contoh, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air tampak bengkok. Kita akan melakukan percobaan dengan pensil yang dimasukkan ke dalam setengah gelas air. Barusan, apa yang kalian lihat dari paket ini? Pensil yang terlihat bengkok. Dari mana terlihatnya? Terlihat jelas nggak? Terlihat dari bawah, ketika pensil dimasukkan ke dalam setengah gelas air, maka pensil akan terlihat bengkok dan itu melakukan terjadinya pembiasaan cahaya. Cahaya dapat menembus benda tertentu. Tidak semua benda dapat menembus cahaya. Berdasarkan kemampuannya ditembus cahaya, benda dibedakan menjadi 1. Benda bening atau transparan. Cahaya dapat menembus hampir seluruhnya. Contoh, kaca bening atau plastik mika. Di sini saya mempunyai plastik. Ketika cahaya disorotkan kepada plastik, maka akan terlihat menembus tanpa ada yang menghalangi. Yang kedua, benda tembus sebagian atau translucent. Di sini saya mempunyai kertas minyak. Diganti dengan kertas minyak. Rambatan cahaya ini menembus hanya sebagian saja. Tidak seperti pada plastik yang pertama, hanya sebagian yang dapat menembus. Yang ketiga, saya mempunyai buku paket yang ketebalannya lumayan tebal dan ganti. Cahaya yang merambat pada buku tidak menembus benda. Itulah yang mengenai cahaya yang menembus benda, berbagai jenis benda. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih, misalnya cahaya matahari atau dari senter yang putih, dapat diuraikan menjadi warna, seperti warna pelangi. Contoh, cahaya senter melewati prisma menghasilkan 7 warna. Sehingga
merah, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Di sini saya memperhatikan menggunakan prisma dari segi bekas menggunakan senter. Ini adalah CD bekas yang disinari oleh senter dan menghasilkan pelangi dari hasil pencahayaan. Keenam, cahaya dapat menghasilkan bayangan. Bayangan terbentuk ketika cahaya terhalang oleh benda opak atau benda yang tidak tembus cahaya. Contoh yang akan saya lakukan, ada penghapus papan tulis menggunakan senter yang akan ditampilkan pada tembok. Berikut praktikumnya. Ya. Benda di sini atau benda opaknya adalah penghapus papan tulis yang disinari oleh senter serta menghasilkan bayangan seperti itu. Namun ketika semakin dijauhkan, bayangan yang dihasilkan akan semakin jelas. Tadi ketika didekatkan, benda opak ini akan terlihat kurang atau sedikit bayangannya akan memudar. Berbeda dengan ketika dijauhkan, maka akan semakin terlihat jelas bayangannya. Kesimpulan dari sifat cahaya ini adalah cahaya memiliki beberapa sifat penting, yaitu 1. Merambat lurus, 2. Dapat dipantulkan, 3. Dapat dibiaskan, 4. Dapat menembus benda tertentu, 5. Dapat diuraikan, dan yang keenam dapat menghasilkan bayangan. Sifat-sifat ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti melihat benda, munculnya pelangi, pembuatan kacamata, cermin, hingga teknologi lampu senter dan proyektor. Sekian pemaparan saya mengenai sifat cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.